teman-teman, jumpa lagi dengan Depri Saipula di vlog bola. Kali ini saya tertarik untuk membahas Liga Spanyol yang baru mulai pekan depan. Liga Inggris seperti diketahui sedang mulai nih saat syuting ini digelar. Liga Spanyol pekan depan. Kalau bicara Liga Spanyol pasti hanya dua klub yang dibicarakan selalu, yaitu Real Madrid dan Barcelona. Dua klub ini pantas dikedepankan karena prestasi mereka di sejarah Liga Spanyol. Real Madrid sudah memenangkan Liga Spanyol sebanyak 35 kali, sedangkan Barcelona sebanyak 26 kali. Ada jarak 9 trofi di antara mereka. Tapi itu hanya statistik. Yang penting adalah musim ini. Bagaimana? Apa yang terjadi di musim ini? Real Madrid berprestasi cukup baik. Musim lalu mereka merebut 2 gelar, yaitu Liga Champions dan La Liga. Sedangkan Barcelona nirgelar. Karena itu musim ini Barcelona pastinya akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan gelar. Ini juga menjadi pertaruhan buat Xavi Hernandez sebagai entrenador Barcelona untuk membuktikan bahwa filosofinya bermain bagus, menghibur, dan juga menangkan trofi bisa berhasil di La Liga musim ini. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bakal jadi juara? Tentu kalau melihat statistik 3 tahun terakhir, Real Madrid justru lebih ya meyakinkan ya dibanding Barcelona. Barcelona menjadi juara terakhir di 2018 2019. Sedangkan Real Madrid juara di 2 kali di 3 musim terakhir, diselingi oleh Atletico Madrid. Jadi ini semacam sinyal bahaya buat Barcelona. Tapi tentu saja Barcelona lebih pede musim ini karena ada 5 pemain baru yang didatangkan oleh Joan Laporta sebagai presiden Barcelona. Meskipun berdarah-darah ya, karena belum ada satupun pemain yang berhasil didaftarkan, masih saja harus putar otak untuk mengatur keuangan klub saat ini. Barcelona sudah menghabiskan banyak uang. Barcelona dan Real Madrid sebuah contoh yang kontras belakangan ini. Padahal saya yang mengamati La Liga dalam 10-12 tahun terakhir, di 2008, 2010 atau 2014 ke bawah itu justru Real Madrid yang boros. Sedangkan Barcelona dikenal sebagai tim dengan komposisi pemain muda yang berbakat yang datang dari La Masia, Lionel Messi, Gerard Pique, Xavi Hernandez, Iniesta. Tapi setelah era Guardiola malah terbalik. Barcelona malah jadi tim terboros. Tim yang sembarangan membeli pemain, dengan mudah membeli pemain tanpa perhitungan, dan akhirnya banyak hutang. Persaingan Barcelona dan Real Madrid bisa digambarkan sebagai paket hemat melawan paket boros. Mengapa begitu? Real Madrid hanya beli 2 pemain saja musim ini. Yang termahal memang Aurelien Tchouameni dari AS Monaco dengan 87 juta euro. Lalu ada juga Antonio Rudiger yang diboyong dengan gratis dari Chelsea. Sedangkan Barcelona menghabiskan 153 juta euro. Wah. Dan itu pun belum berhenti nih, kabarnya mau tambah lagi gitu. Jadi bisa disebut Barcelona sebagai paket boros. Apakah paket hemat sukses mengalahkan paket boros? Kita
Saksikan saja nanti ya persaingannya bagaimana. Memang Xavi sudah berikrar kalau dia ingin memulai musim ini dengan kekuatan yang bagus. Dia sudah meminta kepada Joan Laporta untuk membangun tim agar bisa bersaing lagi musim ini. Musim lalu Barcelona menuai kekecewaan. Di laga-laga terakhir Barcelona gagal mempertahankan tren bagus sehingga tercecer dan membiarkan Real Madrid berkuasa, bahkan sudah jadi juara di 4 pertandingan tersisa musim lalu ya. Xavi memang hadir di pertengahan musim, dia menggantikan Ronald Koeman yang didepak oleh Barcelona. Kehadiran Xavi membawa optimisme baru di Camp Nou karena dia adalah roh Barcelona, dia adalah legenda Barcelona, dialah yang tahu seluk-beluk Barcelona. Maka itu dia meminta deretan pemain kepada Joan Laporta, dan hadirlah pemain-pemain yang ada sekarang. Raphinha, Jules Kounde, Robert Lewandowski, Andreas Christensen, dan juga Frank Kessie. Menurut saya ini pembelian bagus ya. Hanya saja Barcelona masih tetap mempertahankan strategi boros gitu ya. Saya sih berharap ya Barcelona bisa membuktikan musim ini bahwa pembelian pemain ini benar-benar bermanfaat untuk mengulang kejayaan mereka, karena ini dibutuhkan ya. Pertaruhan yang dilakukan Barcelona sangat berat. Mereka menjual aset, hak siar, studio, lalu juga hak merchandise demi tambahan uang. Mereka emang berkorban ya, terutama Joan Laporta rela berkorban demi mengangkat kembali kejayaan Barcelona. Cuman seperti yang saya bilang sebelumnya, apakah paket boros dari Barcelona ini akan berjalan sempurna? Saya melihat sih memang pemain-pemain yang hadir musim ini memang dibutuhkan Barcelona. Contohnya Robert Lewandowski. Siapa yang tidak kenal Robert Lewandowski? Seorang predator di depan gawang lawan. Dia memang bisa memberi harapan kepada Barcelona untuk menambah kepercayaan diri di lini depan. Lalu Ousmane Dembélé masih bertahan. Terus datang lagi Raphinha. Dua pemain skillful yang ya memang inilah yang dibutuhkan Barcelona. Umpan-umpan, crossing, liuk-liuk dari sayap, inilah yang dibutuhkan Barcelona. Frank Kessie, seorang gelandang tipikal bertahan tapi bisa juga menyerang, bagus saat menyerang. Yang menjadi masalah ini hanya bagaimana Xavi mengatur kedalaman skuad ya. Saat ini lini serang saja sangat banyak. Ada sekitar 10 pemain di lini serang. Ada Aubameyang, ada Ferran Torres, ada Ansu Fati, belum Gavi, Pedri. Mereka semua menjadi harapan Xavi untuk kejayaan Barcelona. Jadi masalah saat ini adalah bagaimana Xavi meramu skuad mewah yang ada saat ini. Tentunya diharapkan segera bisa didaftarkan ya, karena kalau nggak bisa didaftarkan ya, tapi sih saya yakin ini masalah ini ya mungkin ada pertandingan awal
tidak bisa memainkan pemain baru mungkin ya. Cuman diharapkan sebelum La Liga bergulir pekan depan Barcelona sudah bisa mendatangkan pemainnya. Lalu Real Madrid masih dengan stok pemain lama, tapi mereka punya mental yang bagus. Dengan skuad yang ada saja Madrid pede ya untuk menjalani musim mereka, ditambah mental yang bagus. Hanya saja saya melihat kok mereka berani ya tidak mencari striker baru untuk pelapis Karim Benzema, karena pada mereka butuh sebenarnya pemain-pemain baru untuk menambah lini serang Real Madrid. Hanya saja mungkin ya Carlo Ancelotti sebagai master taktik tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu yang membuat saya bingung, mengapa pemain yang dibeli itu kok gelandang bertahan lagi gitu ya. Tchouaméni memang sih skillful, tapi posisinya hampir mirip dengan Casemiro dan pembelian baru Madrid lainnya. Saya yakin pemain-pemain tua, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric masih mendapatkan kesempatan sebagai starter. Sedangkan di lini depan, Madrid sudah mendepak Luka Jovic. Isco pun sudah gabung Sevilla. Benar-benar tipis gitu skuad Madrid musim ini. Ketajaman Madrid bisa dilihat di pramusim ya, walaupun pramusim itu bukanlah ukurannya. Madrid hanya menang 1 kali, selebihnya imbang dan kalah ya. Kemenangan didapatkan lawan Juventus, sedangkan Barcelona tampil lebih meyakinkan saat pramusim. Barcelona hanya imbang 1 kali dan menang 3 kali. Ini menjadi modal yang cukup bagi Barcelona untuk memulai musim, walaupun ya pramusim ajang untuk mencoba pemain, tapi saya yakin Sapi sudah tahu apa yang diinginkannya. Robert Lewandowski pun mengaku saat diperkenalkan, dia langsung tahu apa yang diinginkan Sapi kepada dirinya. Jadi ya paket boros Barcelona harus bisa mengalahkan Real Madrid musim ini. Kalau tidak ya benar-benar keterlaluan gitu. Kalau menurut saya terlalu kalau nggak juara Liga Spanyol. Liga Champions pun paling tidak harus ke final dengan skuad yang ada sekarang. Tentu semuanya butuh pembuktian di lapangan ya. Musim masih panjang dan laga-laga awal tentu akan menentukan. Real Madrid akan menghadapi Eintracht Frankfurt di Piala Super Eropa pada 11 Agustus nanti, sedangkan Barcelona akan menghadapi Unas Unam di Trofeo Joan Gamper. 1 laga lagi untuk membuktikan kesiapan mereka menjelang Liga Spanyol dimulai. Demikian teman-teman, ulasan singkat, ulasan simple dari saya menjelang Liga Spanyol bergulir. Tentu harapan saya teman-teman bisa memberi masukan apa saja yang harus disampaikan di channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.